Oke, Pak, mungkin kita keterbatasan waktu bisa lihat nggak hasil yang tadi yang template yang apa, yang kontrak Hmm? sama yang bank account tadi, yang udah langsung jadi aja mungkin karena keterbatasan Oke. waktu, prosesnya kurang lebih sama kan Pak ya? Proses sama tadi, tinggal pilih tipe yang mana. Nanti kita bisa melakukan hal yang sama, mengikuti konfigurasinya. Sebagian besar itu masih mirip. Nah, Hmm, untuk mempersingkat kita bisa melihat langsung hasilnya. Di sini udah ada 4 tipe. Tadi kita sudah melihat nomor 1 dan nomor 3. Kalau mirip ya. kita misal mau lihat nomor 2 seperti itu, apa sih bedanya sama 3 gitu kan? Hmm. Katanya mirip. Nah, secara list bener kan mirip kan tadi Pak Mirip, Tony? mirip ya. Kalau kita buka detailnya bagaimana, nah dalamnya juga mirip. Dia Hmm. ada isinya. Oh, ini ada Nah, kayak akopnya lah apa ya gitu ya. benar. Ada apa namanya header ya bahasanya di Ada sini ya. headernya yang Hmm. membedakan kalau di tipe 2 tabel itu wajib di indicate atau diseleksi karena Hmm. bentukannya adalah table base-nya Table ya. nomor 2. Kalau Nomor yang nomor dua. 3, kalau tabel yang mau dipilih cuma mau bisa isi header doang, kayak nantinya kita pada akhirnya ingin membuat sebuah aplikasi yang berbentuk form, Hmm. itu cocok sekali menggunakan tipe yang nomor Tiga 3. yang order form tadi kan Iya. ya, ya purchase order. Oke, oke. Oh, jadi kalau yang tipe satu table biasa, tipe 2 itu table tapi ada headernya, Hmm. tipe 3 itu yang mungkin kayak form ya, ada Oh, banyak form, headernya juga, table juga ada, bahkan di bawahnya juga footernya juga ada ya, ada benar seperti sekali. itu, kayak remark tadi. Oke. Benar. Nah tipe 4 ini Pak yang Di, tabel horizontal vertikal ada, nah hmm. itu gimana tuh Pak? Yang tipe 4 ini dia rada unik dibanding 3 lainnya. Hmm. Karena dia bisa menggunakan sheet-nya tuh lebih dari satu yang akan Oh, multiple dikonversi. sheet-nya saling terhubung Multiple ya? sheet. Misalkan kita mempunyai sebuah data detail ya, data detail list satu table. Misalkan di sini bentukannya masih ada listnya lagi, terus diklasifikasi berdasarkan year dan company seperti itu kan. Terus kita Hmm. lihat di sini, misalkan ini tentang tadi distribusi keuangan sebuah perusahaan ya yang ada di Ya ini berbagai data macam mentahnya negara. tadi ya dari berbagai negara misalkan account. Secara mentah ini akan tersimpan layaknya tipe 2 ya tadi, karena wajib ada headernya dan juga wajib ada tabelnya. Tapi kan kita sebagai user akhir dan pengguna juga kalau ngebaca satu-satu tuh kayak kurang nyaman karena datanya terlalu banyak, too much information dan sangat sulit untuk di understand. Hmm. Untuk membuat pemahaman kita jauh lebih mudah, kita bisa menambahkan summary. Nah, summary itu kayak pivot yang seperti udah dimention Pak Tony sebelumnya. Nah, Hmm. summary itu ada di bagian button satunya nih, yang summary header ini. Nah, Hmm. kalau kita pencet, kita mulai summary yang bagian mana? Summary yang bagian misalkan tahun 2024. Kita lihat detailnya. Dari sini kita bisa melihat informasi tabel tadi yang dalam jumlah row-nya banyak ke bawah, menjadi ini sebuah informasi yang apa ya, bisa dikatakan Oh, ini juga tambahan tahunnya ya berhasil. Pak ya. Jadi dimensinya tambah satu lagi di tahun ya berarti ya. Tadi oh ya saya tadi lihat ada tahun. Jadi tiap tahun juga bisa beda kan ini Benar-benar. seperti itu. Dan ini berhasil ditransformasi menjadi sebuah bentuk tabel yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah Hmm. dicerna. Kayak kita bisa melihat, oh ini bank A, dia ada di bagian negara mana aja, secara total ada berapa, seperti itu. Dan ini kita jadi lebih mudah untuk memahami dalam memahami informasi tadi ya, yang kalau cuma secara raw bentuk baris-baris banyak ke bawah itu sangat sulit. Hmm. Dan ini makanya cocok menggunakan tabel konversi self tipe keempat karena dia bisa multiple sheet Hmm. dan defaultnya di belakang itu ini menggunakan VLOOKUP. Oh sorry saya lupa ini VLOOKUP. Ini seperti VLOOKUP. Jadi ini bedanya adalah kalau yang tipe 4 yang soal bank account ini bedanya multiple sheet ya berarti Pak ya. Benar. Multiple sheet ada referensinya. Hmm. Jadi seperti untuk VLOOKUP seperti itu ya. Kalau dicek, ini ada tabelnya dan ini ada summary-nya. Di file Excel mentahannya ini bentukannya VLOOKUP seperti ini. Oh, I see, I Jadi see. begitu masuk ke self, ketika kita berhasil melakukan konversi, ini hanya muncul value-nya aja, tapi di belakang ini hasil VLOOKUP seperti itu. Oke, oke, menarik sekali Pak. Oke, berarti cepat ya, kita hanya setengah jam Iya, sudah selesai kita bikin sudah aplikasi Pak ya. 2 tadi yang dibuat. Dua, oke Pak. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, mungkin ada yang penasaran, mungkin siapa tahu ada yang mau pertanyaan ya. Benar.
Mungkin Bapak Ibu silakan kalau mau ada yang pertanyaan, silakan kalau mau chat langsung mungkin biar bisa lebih cepat, silakan. Ataupun kalau mau ada yang mau langsung lewat speaker juga silakan. Ya, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, sembari nunggu Pak Rafiq, jadi Jadi aplikasi-aplikasi ini kan sudah bisa dibuat dari Excel tadi ya Pak ya. Benar. Jadi aplikasi ini apakah bisa kita backup seperti itu ke user lain. Jadi misalkan user lain itu nggak di perusahaan lain, di tempat lain misalkan beda cabang seperti itu, mungkin sistemnya beda. Apakah kita ini import aplikasinya ya Pak ya, seperti bukan sah. Jadi nggak perlu kita ulang lagi proses tadi. Aplikasinya ini sendiri bisa Pak dipindahkan seperti itu. Ya katakanlah kita kan ini memiliki beberapa tempat ya untuk self ini. Ini original produknya dari Jepang, sekarang ada di Indonesia. Dan misalkan kita mau migrasi dari yang Jepang pindah ke Indo atau dari Indo pindah ke negara lain seperti itu, kita tidak perlu lagi ngebuat dari awal kayak setting ulang lagi. Kita bisa melakukan ekspor di sini ya. Misalkan kita pada aplikasi yang tadi ini di bagian developer mode-nya kita bisa melakukan klik kanan. Di sini ada ekspor. Kita bisa milih tipenya. Kalau yang bawaan dari self itu self application, ekstensinya adalah .capp. Tapi bisa juga diubah jadi CSV ataupun JSON. Jadi bisa ya Pak kita portable nih ke tempat-tempat lain ya. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Anita dari PT Sumitomo Indonesia. Jadi mau tanya, ketika aplikasi sudah dipublish, itu bisa direvisi nggak ya template-nya? Bisa banget. Karena kan ini konsepnya aplikasi ya. Kalau aplikasi pada umumnya itu kayak bagian development aja, ada namanya refinement, penyempurnaan. Kalau kita publish kemudian kita kayak ngerasa aduh kita mau ada penambahan fitur, itu bisa kita melakukan republish. Cara melakukan republish tadi kita melakukan klik tombol merah di sini, kemudian kita buka lagi nanti aplikasinya, terus masuk ke bagian sheet mana yang mau kita improve, mau mana yang ditambahin button, mau mana yang ditambahin beberapa fitur lainnya, dan nanti kita bisa melakukan publish ulang, melakukan klik tombol biru di sini, dan itu berhasil. Dan kita juga supaya misalkan tracking ya update aplikasinya sebelum dikembangkan gitu, kita bisa melakukan backup. Anggaplah versi pertama launching kita sebut versi 1, versi keduanya kita sebut versi 2. Nanti kita backup di sini. Jadi seandainya kayak aduh habis pengembangan kedua kurang pas, kayaknya mau balik lagi ke versi 1, itu bisa lantar di bagian ke restore backupnya. Kita pilih versi 1 dengan syarat kita harus melakukan backup terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol backup yang ada di sini. Seperti itu. Baik, Pak Rafiq. Oke. Sepertinya pertanyaannya hanya itu aja. Jadi ya mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi bisa langsung via email seperti itu. Nah, ini makasih juga nih ada dari Ibu Ana ya. Terima kasih juga udah join. Jadi sebelum kita nanti tutup ya mungkin kita lihat dulu break komersial sebentar lagi ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah mau di penghujung acara. Ya, jadi tentunya kita berterima kasih sekali hari ini untuk partisipasi Bapak Ibu untuk webinar kita hari ini. Jadi ini kita ada seriesnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami juga tentunya minta input dari Bapak Ibu. Kami share juga kuesioner Bapak Ibu, minta tolong juga mungkin diisi ya untuk masukan kami, input, terutama kami pengen tahu responnya, apakah ada request webinar lain yang mungkin ya Pak Rafif, siapa tahu ada topik yang pengen banget dibahas seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada link mengenai kuesioner yang bisa diisi ya, ini form, jadi hanya untuk survei saja tingkat kepuasan Bapak Ibu. Dan selain itu
kalau Bapak Ibu lihat di kanan saya berarti ya, di kanan saya atau di kiri ya, kanan atau kiri nih? Ya di sini ada self webinar yang next selanjutnya kita bakal ada seri sepanjang 1 tahun ini tiap bulan seperti itu. Tiap bulan kita akan selalu ada webinar dan jangan khawatir juga kalau Bapak Ibu tadi joinnya telat ataupun pengen ngulang, nanti kita akan send via email link dari YouTube seperti itu. Jadi link jangan lupa di subscribe Bapak Ibu dari LinkedIn, dari Instagram, dari YouTube seperti itu. Update-update terkait dari sel dari SCSK juga seperti itu. Jadi kita nanti nextnya bakal send dari video rekaman ini. Bisa juga kalau misalnya di reply seperti itu. Benar. Tadi yang cara-cara Kak Rafif kasih tahu 4 template tadi. Nah nextnya kita mau ada webinar lagi di tanggal yang 28 juga, tanggal yang sama hari Jumat di bulan depan, di bulan Maret. Jadi save the date ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba bahas topik yang lebih menarik lagi yaitu KPI Management and Data Analysis ya. Jadi kita langsung sekarang case seperti Case, benar. ada case, sebuah format use case. Bagaimana kita buat sebuah aplikasi KPI Management seperti itu. Dan apakah data analisisnya seperti apa? Apakah bisa diterapkan ke tempat Bapak Ibu? Ini salah satu contoh case ya. Jadi bisa mendapatkan oh caranya ternyata begini ya. Nanti di sini ada semacam kayak workflow approval, bagaimana cara membuatnya seperti itu. Dan juga nanti ini bisa dipakai Bapak Ibu juga, aplikasinya nanti kami share juga. Kalau misalkan apa namanya Bapak Ibu pengen juga menggunakan aplikasinya, bisa nanti kami sharekan seperti itu. Termasuk materi hari ini apa namanya akan kami share. Oke, jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu yang untuk kuesionernya untuk diisi seperti itu untuk feedback buat kami. Ya. Nanti kami juga minta tolong juga izin kami akan send juga via email mengenai kuesioner ini ya untuk tingkat feedback dari kami. Ya, jadi minta tolong Bapak Ibu untuk bisa diisikan seperti itu. Ya, jadi dari kami ini sudah cukup ya Pak. Baik, mungkin terima kasih saja Terima kasih kepada partisipan dari Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir pada acara webinar kami. Mungkin karena sudah waktu juga, mungkin langsung sekian saja dari kami berdua ya Pak. Ya, dengan jargon kita jangan lupa do it by yourself. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Nah, bye bye. Sorry.